Bu, mau kemana, Bu? Mudik. Loh, kan pemerintah melarang mudik, Bu. Oh iya, gimana dengan barang-barang saya ini ya? THR buat keponakan-keponakan saya di kampung. Ya resiko ibu sih, jual aja, Bu. Oh, buat tahun depan aja lah. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Medi? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi kita dalam Anjau Silau. Dan memang mungkin beberapa waktu yang lalu ada yang sempat seneng karena ada keputusan dari pemerintah untuk memperbolehkan mudik lebaran tahun 2021. Tapi pertanggal 26 Maret, tepatnya di hari Jumat, pemerintah dan Menko PMK Bapak Muhadjir Effendi mengeluarkan peraturan untuk tidak mudik lebaran 2021. Jadi dilarang nih untuk mudik lebaran 2021 ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Sahabat Medi, memang kalau ngomongin tentang mudik lebaran ini menjadi salah satu tradisi dari masyarakat Indonesia. Kalau dilihat dan ditelisik, ternyata hanya Indonesia yang mempunyai tradisi mudik lebaran. Seperti misalkan membelikan pakaian untuk keluarga, orang tua, dan lain-lain gitu kan. Kemudian tradisi mudik yang paling seru juga adalah dikala di jalan nih sahabat Medi, misalkan kita pakai angkutan umum, terus juga atau mobil pribadi dan lain-lain, itu serunya pas misalkan apa ya bahasanya, umpel-umpelan itu apa ya, antri misalkan antri di kapal. Terus juga seneng ya misalkan ngasih keluarga, ngasih saudara, tetangga lain-lain baju baru gitu kan. Dan memang biasanya mereka menunggu momen-momen penting ini gitu. Dan semenjak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, tepatnya di tahun 2020 kemarin ini ya, itu tidak ada mudik lebaran. Dan ternyata di tahun 2021 ini, mudik lebaran pun ditiadakan. Artinya tidak diperbolehkan. Dan pemerintah tidak mengizinkan untuk yang namanya liburan atau juga pulang kampung atau mudik dari tanggal 6 sampai sekitar 17 Mei 2021. Jadi momen-momen penting yang selama ini ditunggu-tunggu itu memang hilang gitu ya, karena memang ini pemerintah melarang untuk mudik lebaran di tahun ini. Terus gimana yang udah persiapan, kayak misalkan mereka udah beli baju lebaran, terus mereka udah nyiapin THR yang receh-receh buat keluarga dan lain-lain, kayaknya nampaknya zonk nih. Contoh aja, contoh kecilnya adalah teteh saya, Ayu saya sendiri. Dia tinggal di Bogor nih, terus juga katanya udah beberapa bulan yang lalu, dari bulan Desember, dia udah nelponin bakal pulang katanya gitu. Mau dibeliin apa gitu. Ternyata itu semua adalah halusinasi saja, karena memang tidak boleh untuk pulang. Mau gimana? Kalau pulang juga tetap pulang, sayang banget waktunya gitu. Karena memang di situ pasti peraturannya banyak. Kalau tidak salah harus merekomendasikan surat dari lurah dan lain-lain. Ribet, pokoknya ribet. Kemudian dia nelfon lagi, kayaknya nggak pulang deh karena liburnya juga cuma beberapa hari, nggak ada yang namanya cuti bersama. Lantas seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan pelarangan peraturan pemerintah yang melarang mudik di tahun 2021? Kita lihat yang satu ini. Ya, so pasti ngomongin masalah aturan dari pemerintah berkenaan dengan aturan bahwa dilarangnya mudik lebaran di tahun 2021 ini. Pastinya buat para pejuang perantau seperti saya, itu bakal sedih dan miris banget karena so pasti 2 kali lebaran, 2 kali cuti liburan ternyata tidak bisa menikmatinya. So, mau gimana lagi, kita sebagai warga negara Indonesia harus patuh dengan aturan apa yang menjadi aturan dari pemerintah, karena ini adalah yang terbaik untuk kita ya. Tetap bersemangat, jangan lupa selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan COVID-19. Doa kita bersama apa yang menjadi pandemi ini segera berlalu. Sukses selalu untuk kita, semangat, dan program pemerintah Republik Indonesia selalu kita dukung ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya mengenai larangan mudik tahun 2021 ini, menurut saya pribadi itu kurang tepat. Karena apa? Tahun lalu kita sudah dilarang untuk tidak melakukan mudik. Masa tahun ini mau dilarang lagi? Menurut saya lebih tepatnya pemerintah tetap mengizinkan untuk melakukan mudik di tahun 2021 ini, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan untuk armada-armada transportasi,
disarankan untuk membatasi jumlah penumpang agar tidak terjadi kerumunan. Selain itu, untuk para pemudik dipastikan harus mempunyai surat swab atau rapid biar perjalanan mudik lebih aman. Itu menurut saya. Tapi kalau menurut yang lain saya nggak tahu. Itu menurut pengalaman saya pribadi. Yang jelas patuhi kesehatan, ada surat rapid atau swab. Itu yang lebih aman. Jangan larang mudik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelarangan mudik bagi perantau, terlebih untuk area Jakarta, Bekasi atau seluruh Indonesia, kita harus pikirkan kalau kita pulang kampung mudik pasti kita akan ketemu saudara keluarga kita. Nah dari itu kita akan berjabat tangan dan bersilaturahim. Nah dari situ kita akan menularkan COVID. Oleh karena itu di masa pandemi seperti ini, menurut saya lebih baik Anda stay untuk namanya di tempat tinggal Anda masing-masing. Kalau mungkin Anda ingin silaturahim, cukup dengan video call, WhatsApp atau yang lain sebagainya. Dan satu, kita harus bisa menjaga 3M ya. Mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan memakai masker. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kayaknya kalau ngelihat dari tanggapan masyarakat tadi, netizen tadi, mereka memang sedih ya, tidak mudik lebaran. Mereka tetap berharap untuk mudik lebaran itu diperbolehkan gitu, dengan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan lain-lain. Tapi karena memang mungkin pandangan pemerintah, kalau misalkan libur panjang ini tetap diadakan, takutnya ini justru akan menaikkan tingkat penularan virus corona, baik di daerah, kemudian pulang ke perkotaan dan lain-lain gitu. Sehingga memang ini barangkali menjadi satu keputusan yang tepat menurut pemerintah, karena memang ini salah satu cara untuk bagaimana bisa meminimalkan dan melandaikan penyebaran virus corona yang melanda. Karena memang kalau kita tahu sekarang ini memang udah mulai turun lah ya penyebaran COVID-19-nya, karena memang sudah ada vaksin, kesadaran masyarakat untuk prokes, protokol kesehatan, pakai masker, menjaga jarak, dan lain-lain itu memang sudah kelihatan gitu. Tapi kita jangan sampai kecolongan nih, sahabat Medi, jangan sampai kecolongan. Udah asik-asik liburan, misalkan di kampung halaman, pas pulang ternyata menyebarkan virus corona. Jadi kita nggak tahu, misalkan kita membawa virus, badan kita sehat gitu, ternyata pas pulang kampung virusnya menular ke orang tua kita yang memang misalkan sudah sepuh dan lain-lain. Kalau secara pribadi kangen sih, pasti kangen gitu dengan momen momen liburan, momen lebaran bersama keluarga gitu. Karena biasanya pas mudik itu biasanya diisi pertama pas mereka datang itu udah bagi-bagi, oh ini nih baju buat kamu ya Medi, ini nih baju buat anak kamu, ini baju buat ponakan kamu, dan lain-lain. Terus pas hari hanya setelah sholat id itu dibagi-bagi nih uang, ini. Dan kita berbalasan gitu, sebenarnya berbalasan dengan misalkan saya dikasih untuk anak saya, terus saya juga ngasih ke ponakan-ponakan saya. Misalkan itu sering muter aja sih gitu. Tapi itu adalah momen yang langka dan kayaknya kurang etis dan kurang enak kalau misalkan kita pas lebaran nggak ngasih uang ke ponakan-ponakan, walaupun hanya sekitar 5.000, 10.000 gitu. Itu sesuatu yang anak-anak tuh tunggu gitu momen itu gitu. Tapi ternyata dari 2 tahun inilah ya, 2020, 2021, ini pemerintah memang melarang untuk mudik lebaran. Dan ini menjadi salah satu kabar yang kurang mengenakan, tapi ini membahagiakan juga sebenarnya. Karena memang ya kita maklum lah untuk penyebaran atau juga meminimalkan penyebaran COVID-19 di daerah masing-masing. Sementara dari tanggal berapa ya, sekitar 6-17 kalau nggak salah di bulan Mei itu, ini ya kita kumpul aja sama keluarga kecil di rumah gitu. Misalkan masak dan lain-lain tanpa harus pulang kampung. Dan toh sekarang media sosial, zaman udah modern ya sahabat media. Zaman udah modern, media sosial udah oke banget. Jadi kita tinggal bisa video call aja gitu, atau telepon aja ke keluarga, minal aidin wal faizin, kita minta maaf nggak bisa pulang. Dan selanjutnya kalau mau ngasih THR tinggal transfer. Iya nggak sih, tinggal transfer aja uangnya gitu. Jadi tinggal udah langsung nyampe aja. Jadi kita manfaatkan media sosial yang ada untuk hal-hal yang positif, salah satunya adalah itu gitu. Dan terkait dengan hal ini, pelarangan dari Menko PMK Bapak Muhadjir Effendi yang melarang untuk mudik tahun 2021 ini, dan ini ternyata diterima positif juga oleh pemerintah daerah. Kayak misalkan gubernur, bupati, dan lain-lain, mereka ACC, sejalan juga dengan keputusan dari pemerintah tersebut. Kayak misalkan dari gubernur kalau nggak salah ya, di Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, kemudian yang ada di Jawa Barat juga Jawa Barat ya, itu
Ridwan Kamil, mereka pun setuju sejalan dengan keputusan pemerintah. Harusnya tadinya memang Jawa Tengah ini Bapak Ganjar menginginkan untuk adanya pengetatan gitu kalau misalkan mudik dibolehkan. Tapi setelah ini ngapain pengetatan, karena memang secara otomatis ya udah nggak boleh pulang gitu. Jadi yang lagi mudik, yang lagi merantau dan lain-lain memang tidak diperbolehkan untuk pulang. Dikecualikan, sahabat Medi, dikecualikan memang urgensi. Sesuatu yang urgensi itu diperbolehkan untuk mudik, kayak misalkan orang tuanya sakit mungkin, atau ada keperluan-keperluan mendesak, itu pun harus dapat rekomendasi dari lurah setempat atau kepala desa setempat, dan juga menunjukkan hasil rapid test gitu. Hasil rapid test yang menunjukkan negatif dari penyebaran virus atau ini pandemi COVID-19 ini. Jadi sekarang kita berdoa bersama-sama aja ya sahabat Medi, berdoa bersama-sama, berharap bersama-sama. Mudah-mudahan keputusan dari pemerintah yang kita dukung sebagai masyarakat ini bisa meminimalkan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan penyebaran COVID ini akan segera selesai di Indonesia sehingga kita bisa bebas beraktivitas. Karena sekarang semuanya serba dibatasin, ya nggak sih? Kita mau sekolahnya daring, tatap muka. Kita mau berobat juga ngeri-ngeri sedap ke rumah sakit. Bahkan rumah sakit juga banyak yang nggak nerima juga nih berobat. Bahkan banyak yang ketakutan, takut dianggap corona dan lain-lain. Tempat wisata juga banyak yang tutup. Karena memang corona ini luar biasa dampaknya kepada masyarakat. Banyak usaha-usaha yang bangkrut dan lain-lain. Jadi ayo, walaupun sekarang kita sedang ada di pandemi COVID, kita move on, kita semangat lagi. Jangan sampai kita down, karena dengan down ini maka akan membuat diri kita merasa pesimis dalam menghadapi hidup. Coba terus berjalan hidup, karena hidup itu terus berjalan. Nikmati seperti air mengalir, tetap semangat. Dan yang paling penting adalah jaga imunitas tubuh kita. Patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Dan jangan lupa tidak berkerumun dan mengurangi mobilisasi. Sekali lagi kita berharap virus corona akan segera nyah dari muka bumi ini. Dan perlu dukungan dari kita semua untuk bisa mencapai hal tersebut. Satu lagi, vaksin COVID-19 ini sudah ada gitu ya sahabat Medi, sehingga mudah-mudahan harapan kita semuanya dengan adanya vaksin ini bisa meminimalkan penyebaran virus corona. Sekali lagi kita dukung pemerintah untuk meminimalkan atau juga mengurangi mobilitas. Salah satunya adalah melarang untuk mudik. Mudah-mudahan mudik tahun ini juga tidak akan mengurangi khidmat kita dalam beribadah puasa dan menikmati yang namanya Idul Fitri di tahun ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Saya Medi Carlo, sampai jumpa di Anjau Silau selanjutnya. Dadah, gagal mudik kita!